sebagai pembawa acara pada hari ini. Selamat pagi, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Rahayu. Yang terhormat Bapak Igede Agus Rai SSN, MSN selaku Ketua Tim Kurikulum Kota Selatan, Bapak Dr. Andes Inyoman Suparta MPD. Yang kami hormati Wakil Kepala Sekolah Ibu Erna Marlina SEMM, Bapak Ibu Tugede Suardinata ST, Bapak Ibu. Pada hari ini, Senin 15 Desember 2025, kita dapat berkumpul bersama dalam acara workshop evaluasi tujuan pembelajaran dan pengimbasan pembelajaran mendalam. Hadirin yang kami hormati, acara ini akan dibuka dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada hadirin kami mohon untuk berdiri. Tuhan Yang Maha Kuasa, pada hari ini Senin 15 Desember 2025 kami dapat berkumpul dalam rangka evaluasi tujuan pembelajaran pada Saya Erna Marlina sebagai wakil kurikulum mohon izin untuk menyampaikan laporan pada hari ini. Hari ini kita laksanakan kegiatan evaluasi tujuan pembelajaran pada kompetensi literasi dan numerasi peserta didik dan pengimbasan pembelajaran mendalam untuk meningkatkan kompetensi guru, untuk melibatkan kemitraan pembelajaran dan mengembangkan diri melalui pembiasaan refleksi bagi guru SMK S1 Kota Selatan tahun ajaran 2025-2026. Pertama-tama kita haturkan puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan Sang Hyang Widiwasa, bahwa di kesibukan kita menyiapkan nilai anak-anak saat ini kita diberikan kesehatan dan kebahagiaan dan kemampuan untuk mengatur waktu kita mengikuti kegiatan workshop pada hari ini yang akan diselenggarakan pada hari ini mulai Senin 15 Desember sampai dengan 17 Desember selama 3 hari. Ristek nomor 12 tentang kurikulum. Ketiga, Permendikbud nomor 13 tahun 2025 tentang konsep deep learning genap tahun 2026 yang akan datang. Kedua, menyesuaikan perubahan pendekatan pembelajaran yang bertujuan untuk mencapai 8 dimensi profil lulusan, yaitu keimanan dan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa, kewargaan, penalaran kritis, kreativitas, kolaborasi, kemandirian, kesehatan, dan komunikasi. Ketiga, menyusun rencana pembelajaran mendalam atau RPM, melaksanakan dan melakukan refleksi dan asesmen pembelajaran mendalam bagi murid.
Dalam rentang saat ini kita sibuk menyiapkan nilai anak-anak dan menyiapkan rapor, sehingga itu menjadi kendala, sehingga ke depan kita untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali yang diwakili oleh Pak Gede Agus Rai pada Ketua Kurikulum Dispora Provinsi Bali. Selamat datang Pak D. Terima kasih sudah bisa hadir memenuhi undangan kami untuk memberikan sesuatu pada kita semua. Dengan segala kekurangan tentunya kami mohon maaf bila mana ada hal-hal yang tidak berkenan di hati, mungkin penerimaan dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang dihormati, tidak salah kiranya kita selalu menjadikan puji syukur ke hadapan Ida Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Kuasa, sampai dengan saat ini, dan semoga selalu kita dalam keadaan sehat dan bisa beraktivitas sesuai dengan tugas pokok kita. Jadi seperti yang disampaikan oleh Ibu Ketua Bu Erna, bahwa kegiatan ini adalah program dari dana BOS, di pembiayaan dan dana BOS, sehingga Bapak Ibu mohon ini adalah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dengan dokumentasi yang baik, kemudian pertanggungjawaban juga yang baik, sehingga nanti kita tidak terkendala di dalam proses pertanggungjawaban berikutnya. Nah, kemudian kegiatan inilah berangkat dari nilai raport pendidikan kita yang kiranya perlu mendapatkan perhatian untuk ditingkatkan, yaitu kualitas pembelajaran. Jadi dari apa yang sudah kita lihat di dalam raport, tentu kita harus dan perlu peningkatan kualitas pembelajaran. Dan kebetulan program pembelajaran mendalam itu adalah bagian yang bisa kita ambil untuk kegiatan peningkatan pembelajaran kita hari ini. Dan mudah-mudahan dengan waktu 3 hari bisa kita laksanakan dengan baik, sehingga intinya adalah apa yang menjadi esensi dari pembelajaran mendalam itu Bapak Ibu kuasai. Paling tidak, izin Pak Gede, yang hadir hari ini adalah kepala program, kepala bengkel, dan ketua-ketua MGMP yang akan menjadi pionir untuk menularkan kepada rekan-rekan yang lain. Jadi ada jumlahnya 40 peserta, sehingga teman-teman dari kepala program, kepala bengkel, dan ketua MGMP untuk bisa nanti mengimbaskan kepada yang lain lebih mendalam lagi. Nah, pembelajaran mendalam yang saya tahu itu adalah supaya pembelajaran itu bermakna. Saya berharap Bapak Ibu juga memiliki makna dari apa yang Bapak Ibu laksanakan 3 hari ke depan. Jadi ambil semua materi dengan pola diskusi, saling isi mengisi. Jadi itulah nanti yang Bapak Ibu saya harapkan supaya bermakna bagi Bapak Ibu, sehingga bisa menularkan sesuatu yang bermakna pada anak-anak kita semua. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu sudah bisa hadir, barangkali sudah hampir semua hadir. Kita akan pasti semakin baik. Kalau kita melihat dalam 8 profil, jadi di esensi dari PM itu, nanti mungkin narasumber yang lain atau mungkin Pak Gede kami mohonkan untuk bisa barangkali memberikan arahan terhadap kebijakan Dinas Pendidikan terkait dengan PM itu seperti apa, atau hal-hal lain yang berkaitan dengan peningkatan kualitas Bapak Ibu semua. Demikian Bapak Ibu dan Pak Gede Agus Rai yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi selamat datang dan terima kasih atas kehadirannya. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi mohon diikuti dengan baik kegiatan ini, tidak melihat siapa narasumber, tidak melihat apa rekan sejawat yang sudah mendapatkan pelatihan, tetapi apa yang disampaikan itulah yang menjadi bermakna bagi Bapak Ibu semua. Sekali lagi kurang lebih mohon maaf, yang hadir dengan para musanti. Om Santi Santi Santi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih pada pembawa acara. Hadirin yang telah kami hormat, Om Swastiastu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam namo buddhaya rahayu. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Kudus Selatan, Ibu Erna selaku Ketua Panitia, para wakil yang hadir pada kesempatan yang baik ini, Bapak Ibu Kaprok, Kaproli, Kampen yang hadir pada pagi hari ini yang kita hormati. Pertama-tama marilah kita tidak dirinya mengaturkan puja pangastuti yang yubagil pada Panidesa yang widiwasa Tuhan Yang Maha Esa, sehingga apa yang kita harapkan pada pagi hari ini bisa berjalan sesuai dengan rencana yang telah dijadwalkan. Tentunya bagaimana pembelajaran mendalam di SMK Bapak Ibu sudah lakukan, Bapak Ibu sudah laksanakan. Tentunya harapan kedepannya apapun kebijakan pemerintah kita harus ikuti. Jadi setiap saat ada pergantian pemerintah, ada perubahan-perubahan. Ya, sampai sekarang ada pendekatan pembelajaran mendalam yang Bapak Ibu sudah lakukan kan sudah ini? Sudah kita lakukan. Nah tentunya bagaimana harapan kedepannya tetap dievaluasi, dievaluasi. Bagaimana Bapak Ibu sudah ketahui harus kita lakukan refleksi, refleksi antar teman sejawat. Jadi siswa juga berhak merefleksi kita, bagaimana pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan. Nah, jadi apa yang disampaikan oleh Ketua Panitia tadi, Bu Erna, ya kebijakan pemerintah, kebijakan Bapak Presiden juga dengan asta-citanya bagaimana program prioritas Kemendikbudrismen khususnya di dalam mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua, apalagi kita di SMK. Jadi bagaimana asta-cita Bapak Presiden, ya asta-cita keempat tentunya di sana ada pembelajaran mendalam. Jadi yang sudah kita lakukan. Jadi tentunya bagaimana untuk mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, tentunya kami di SMK bagaimana pembelajaran mendalam sudah kita lakukan sebenarnya. Jadi tanpa ada kebijakan dari pemerintah, kita di SMK sudah kita lakukan. Bagaimana pembelajaran, ciri khas pembelajaran kita di SMK? Yang pertama adalah pembelajarannya adalah kejuruan. Kejuruan itu bagaimana kita pembelajaran adalah dual system. Dual system itu Bapak Ibu adalah bagaimana teori 30%, praktek 70%. Jadi sudah mendalam, lebih banyak kita ke prakteknya. Apalagi di SMK Negeri 1 Kudus Selatan ini memiliki yang namanya kelas industri. Jadi yang yakin anak-anak akan lebih banyak pembelajarannya praktek. Jadi pembelajarannya yang yakin akan lebih sangat-sangat bermakna, sangat bermakna. Yang kedua tentunya bagaimana pembelajaran teaching factory yang kita lakukan di SMK. Kita harapkan bagaimana pembelajaran TEPA ya harusnya sudah seperti di industri. Teaching factory-nya kan sudah terbentuk. Apalagi kemarin sudah diaudit oleh BPK. Jadi sudah bagus lah, sudah bagus pembelajarannya berbasis teaching factory. Nah, kedepannya kita harapkan Bapak Ibu, bagaimana guru-guru di kejuruan, kita harapkan yang kejuruan yang guru produktif pasti sudah magang di industri. Bapak Ibu sudah melihat struktur kita enggak? Struktur kurikulum kita enggak? Siapa yang termasuk di kejuruan? Selain guru-guru produktif, siapa yang masuk di kejuruan? Matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia masuk informatika.
itu harus kontekstual dengan kejuruannya. Ingat Bapak Ibu, kita di SMK bahasa Inggris, matematika, informatika, IPAS lagi satu, itu sudah kontekstual dengan kejuruan. Jadi jangan lagi guru bahasa Inggris di SMK menyatakan dirinya mapel umum. Tidak, sudah masuk ke struktur kejuruan. Nah, inilah mulai sekarang Bapak Ibu harus dekat dengan konsentrasi yang ada di SMK Negeri 1 Kudus Selatan, kontekstual. Jadi bagaimana pembelajaran? Kalau guru kejuruan, oke lah, sudah pasti akan berkaitan dengan hard skill. Guru-guru umum mulailah sekarang bagaimana mengembangkan soft skill, ya. Jadi yang menjadi keluhan kita, anak-anak kita adalah berkenaan dengan soft skill, ya. Jadi beraneka ragam permasalahan, ya, yang terjadi terhadap soft skill, ya, anak-anak kita, karakter anak-anak kita, sehingga pemerintah lagi merancang program yang namanya penguatan karakter 7 kebiasaan anak Indonesia hebat dan pagi ceria. Jadi bagaimana hal ini perlu juga kita cermati. Jadi yang sudah bosan juga hari ini dua Bapak Ibu, dua sekolah yang harus dia hadiri karena mendampingi yang mulia. Mendampingi yang mulia, ada permasalahan di SMK sangat banyak Pak Ibu. Kemarin adalah BOE, ya, bidang elektronika, otomotif dan elektronika. Kita rapat berkenaan dengan bagaimana guru-guru kita untuk mendapatkan upskilling, reskilling, ini peningkatan kompetensi. Yang yakin di sini sudah banyak guru-gurunya yang sudah upskilling, reskilling. Jadi harapan dari BOE Malang gitu, jangan guru-guru yang spesialis untuk ikut diklat. Gurunya itu aja gitu. Yang lainnya tolong juga untuk meningkatkan kompetensinya gitu ya. Jadi untuk upskilling, reskilling khususnya untuk bidang otomotif dan elektronika kemarin ini tidak mengecek multidisiplin, bagaimana mengidentifikasi kebutuhan dan potensi industri yang perlu juga kita cermati berkenaan dengan kita di SMK. Tanya yang sudah dilakukan, apakah pembelajarannya sudah berpusat pada peserta didik? Kalau belum, ya perlu kita lakukan refleksi lagi. Tentunya harapan pemerintah bagaimana pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan bisa mengembirakan, bisa diterima oleh peserta didik. Sampaikan di awal, nanti kalau memang ada yang perlu disampaikan sedikit, apa yang perlu kita cermati bersama-sama, jadi akan menyampaikan materi sedikit berkenaan dengan pembelajaran, bagaimana prinsip dan pilar yang jadi implementasi pembelajaran mendalam yang kita lakukan khususnya di SMK di Provinsi Bali. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, dengan mengaturkan Om Awidhanam Astu Namo Sidhem. Jadi kegiatan workshop evaluasi tujuan pembelajaran di SMK Negeri 1 Kuta Selatan kita buka secara resmi bersama-sama. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Hal yang kurang berkenan, baik dari perkataan, penyambutan atau keterbatasan sekolah kami. Saya tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua.
kembali kepada Bapak IGD Agus Rai SSN MSN, kami persilakan. Berkoordinasi dengan Pak Kepala Sekolah, mohon nanti yang sekolah memang khusus sekolah apa namanya teknologi rekayasa audio video bisa beralih nanti ke elektronika industri, benar Bapak? Jadi silakan nanti ada pergeseran karena semua sekarang sudah apa namanya otomatis ya. Tapi namanya Pak? Otomasi Pak. Otomasi. Jadi saya harap nanti Bapak, Pak Kaprok sampaikan ke Pak Kepala Sekolah, nanti dia juga sama. Karena di SMK Negeri 1 Denpasar sudah berubah daftar. Jadi elektronika industri yang dulu audio video sudah dirubah. Jadi tetapi kelas 11 dan 12-nya masih lanjut. Kelas 10-nya sudah mulai elektronika industri. Jadi karena arahnya sekarang semua serba sensorik. Benar Bapak ya? Bapak Ibu yang saya hormati, jadi pada kesempatan yang baik ini mungkin kita akan menyampaikan beberapa hal apa yang perlu kita cermati bersama. Ya. Yang lanjut, ini yang kita sampaikan tadi. Jadi Bapak Presiden sudah menuangkan astra cita, khusus kita di pendidikan mengampu 2 astra cita 4 dan astra cita 8. Yang keempat tentunya ada 11 yang perlu Bapak Ibu cermati. Ada wajib belajar yang dulunya 12 tahun dan sekarang menjadi 13 tahun. Peningkatan kualifikasi kompetensi guru sudah kita lakukan. Yang ketiga, pembelajaran mendalam deep learning, pengembangan talenta, pemenuhan dan perbaikan sarpas, begitu juga penguatan karakter, pembelajaran coding yang sudah juga kita lakukan dan sudah dilatih gurunya, jadi guru coding dan kecerdasan artifisial sudah dilatih Pak Ibu? Sudah. Jadi ada penerimaan murid juga sudah berjalan kemarin, penguatan karakter untuk guru BK, TKA juga sudah kita lakukan. Banyak yang nelpon dia Bapak Ibu. Jadi siswanya sedang PKL lagi TKA. Nah ini yang perlu kita koordinasikan dengan industri. Jadi TKA dan juga dari provinsi lain yang banyak nelpon yang mau menumpang, kayaknya di Kudus Selatan ada juga banyak yang numpang dari provinsi lain. Yang koordinasi dengan Pak Kepala Sekolah, kalau memang muat Bandung, kalau ya muatannya ditambah dari sastra dan bahasa Bali tetap dan kearifan lokal Bali ditambah. Siapa yang mengampu guru bahasa Bali? Karena kemarin juga jadi perdebatan yang kira ditambah jam-jam tidak mungkin ditambah. Itu sudah ke 11 sastra dan aksara, kelas 12 kearifan lokal Bali. Jadi itu ada perubahan berkenaan dengan astra cita Bapak Presiden. Selanjutnya bagaimana untuk mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua, tentunya untuk mewujudkan bangsa cerdas dan maju. Pendidikan bermutu diharapkan sarana prasarana memadai. Itu yang pertama kita di SMK. Sudah memadai enggak sarana prasarananya? Kalau di SMK Negeri 1, yang yakin sudah. Terutama di ruang praktek siswanya. Kalau aulanya belum memadai, mudah-mudahan di 2027 ya, karena usulan ini kali ngantre Bapak Ibu ya tadi untuk pembangunan aula, mudah-mudahan juga bisa direvitalisasi. Makanya di Dapodik, kalau memang tidak punya aula, jangan bilang punya aula. Kalau memang ruang kelasnya terbatas, bilang ruang kelasnya terbatas, sehingga mendapatkan bantuan revitalisasi
Karena di tahun 2027 tidak ada DAK Bapak Ibu. Semua revitalisasi SMK program pemerintah. Baik kalau kalau di jurusan perhotelan bahasa Inggrisnya itu kalau bahasa Inggris SMA kasih ngadok nanti saat dia bekerja. Coba bahasa Inggrisnya bahasa Inggris front office, bahasa Inggris housekeeping, bahasa Inggris laundry. Pasti akan dipakai saat dia bekerja gitu. Nah ini bagus sudah yang sampaikan tadi, tentunya bagaimana olah pikir, olah hati, dan olah rasa dan olahraga itu untuk mewujudkan sekarang namanya 8 dimensi profil lulusan. Inilah yang membedakan Pak Ibu. Kalau dulu kan anak Pak Ibu, siapa Pak Ibu ya? Nah, kalau dulu kan Nabi profil Pancasila. Sekarang ini 8 dimensi lulusan. Jadi ini acuannya Bapak Ibu. Dan ini 8 ini harus tuntas saat dia menempuh pendidikan. Jadi sudah disampaikan tadi beriman taat pada Tuhan Yang Maha Esa sampai komunikasi. Ada tambahan lagi 2 komunikasi dan kesehatan Bapak Ibu. Nah, ini yang dulunya 5 profil pelajar Pancasila ditentukan 6 dimensi dulu kan. Sekarang 8. 6 dimensi itu ditentukan oleh pemerintah. Sekarang 8 dimensi ini ditentukan oleh sekolah. Sekolah memang aneh. Guru bahwa bebas malah takon Pak, ini kan caranya menentukan gitu. Memang kalau kita mau milih jurusan SMK ya memang kita dites. Buta warna juga dia dites kemarin itu. Dan masuk di seni rupa Sinawang warna barat, kuning bukan pasangan salah juga gitu ya. Dan dites juga gitu. Itu zaman memang mudah-mudahan nanti ada perubahan Pak Madi. Mudah-mudahan nanti ada perubahan bagaimana. Tetapi secara kemarin hasil masuk sekolah untuk jenjang pendidikan menengah, SMK sudah mulai menjadi pilihan pertama Pak Ibu. Tidak jadi menjadi pilihan kedua gitu. Mudah-mudahan dari sana sudah anak-anak kita tamatan SMP sudah sadar gitu. Kalau saya mau bekerja, saya harus ke SMK gitu ya. Jadi ada, kalau dulu kan memang SMK itu pilihan kedua. Kalau tidak dapat SMA baru ke SMK. Kalau zaman yang dulu memang SMK memang pilihan pertama. Isi tes lagi, dan sing tidak diterima ya tidak gitu. Mudah-mudahan nanti ada perubahan Pak Made dijalankan. Listrik ini sebenarnya bagus sekali ya. Jadi kemarin industri dari mana itu meminta juga tenaga kita. Tetapi yang kayak di satu siswanya sedikit di sana, susut langsung nggak pernah di sekolah, langsung industrinya ngajak kemana-mana masang listrik. Jadi anak-anak cuma 3 orang langsung diajak keliling, udah dapat uang dia gitu. Guru umumnya yang suruh menyesuaikan aja gitu. Boleh daring, boleh berikan penugasan gitu. Karena sudah sesuai dengan jati dirinya gitu. Pasti dia menyenangkan gitu. Nah inilah yang memang agak sulit Pak Made gitu. Jadi pemerintah juga sudah memberikan yang namanya mapel pilihan gitu. Apa yang mapel pilihan kayak wah saya. Sesuai dengan ternyata dia baru masuk ke terpaksa dia masuk di listrik. Terpaksa masuk di listrik, ternyata baru sampai sini, saya pinginnya ini. Kali dia dengan mapel pilihan apa, perhotelan dia senangnya gitu. Silakan, cuma itu aja yang bisa disiapkan di satuan pendidikan. Ya. Jadi padahal kalau listrik ini sangat-sangat bagus sebenarnya, ini sangat bagus. Tidak sebatas untuk di hotel juga bisa. Nah, harapannya di dalam sinkronisasi kurikulum kan ini dengan industri yang memang listrik kan itu.
Jadi kalau memang berkolaborasi dengan yang di industri dan di engineering, biar akan juga saat sinkron. Biar saat PKL itu kan harus sesuai dengan konsentrasi keahliannya, Pak. Jadi nanti ada ini audit salah juga kita, loh ini kok tidak sesuai. Kalau yang sesuai, yang mengetahui berkenaan dengan proses pembelajaran, kasih tahu dia, loh ini kok menyimpang lagi dengan konsentrasi keahliannya gitu. Nah, jadi silakanlah nanti berkolaborasi dari engineering, dari industri juga nanti hadir. Kira-kira kelistrikan di hotel apa aja? Kalau di AC mungkin ada kelistrikannya, Pak. Ada ini ya, ada kelistrikan. Kan sudah anak-anak kita dapat AC juga, Pak. Dapat kan? Ya silakan dikembangkan AC. Yang lainnya juga silakan. Mungkin nanti diundang Banten saat sinkron, Pak. Pak DG dari engineering dari hotel, karena di sini sekolahnya sudah berbasis pariwisata, tidak berbasis teknologi. Udah terkenalnya pariwisata kalau di Satu Kuta Selatan. Beda dengan SMK 1 Denpasar dan 3 Singaraja, memang itu ya rohnya adalah STM gitu ya. Di lingkungan pasti yang paling bawah gitu, yang sebagai pelaksana guru-guru gitu. Jadi BIN itu perlu lagi Bapak Ibu guru belajar gitu ya, tentunya tetap tidak berdiri dengan permasalahan. Om Santi Om Susu. SSN MSN atas pemaparan materi yang luar biasa terkait dengan kebijakan prinsip dan pilar implementasi pembelajaran mendalam SMK. Hadirin yang kami hormati, acara akan dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh tim pengibasan PM SMK Negeri 1 Kuta Selatan. Acara saya serahkan sepenuhnya kepada tim pengibasan PM SMK Negeri 1 Kuta Selatan. Kepada Bapak Ibu narasumber kami persilakan. Tujuan pembelajaran mengaitkan ke 8 dimensi profil. Kemudian produk pembelajaran berupa kinerja atau produk kreatif itu belum. Kemudian bentuk asesmen yang memuliakan anak itu belum. Di situ penekanannya. Nah, jadi kita berhubung kita ini sudah mengajar, apalagi yang sudah pengalaman mengajar banyak begitu, bukan hal yang sulit untuk menuju pembelajaran di dalam seperti ini. Nah, di sini ada beberapa, saya langsung ke menyusun tujuan Bapak Ibu, saya sampaikan sebentar. Ditekankan pola pikir berkembangnya. Di sini murid mampu menyusun laporan sederhana. Misalnya ini kalau materinya laporan, dengan mencoba berbagai struktur penulisan, melakukan perbaikan berdasarkan umpan balik dan mengkomunikasikan laporan secara jelas. Nah, di sini ada beberapa, bukan hanya kompetensinya saja, tapi ada ukuran-ukuran di kalimat rumusannya itu. Nah, kalau kita lihat lagi, nah begini dia. Jadi kalau kita buat template-nya, bukan template ya, ciri-ciri growth mindset itu di rumusan itu ada usaha untuk melakukan suatu uji coba atau suatu hal yang baru. Kemudian ada evaluasinya, ada kegiatan perbaikan, kemudian umpan balik. Kemudian ada proses bertumbuh anak. Nah, di proses bertumbuh anak ini yang harus kita samakan persepsi. Semua mapel kejuruan dan mapel umum berpikir bahwa anak itu masih proses belajar dan berkembang. Jadi tidak ada bahasa anak ini, oh kamu udah bisa, bapak sudah kasih 2-3 kali kok masih gagal aja terus. Nah, bahasa itu artinya bahasa tidak bertumbuh. Nah, itu yang kita harus ubah. Nah, merubah yang seperti itu Bapak Ibu memang tidak mudah, karena kita dari kemarin-kemarin berpikir nilai, bukan proses. Ya, kalau tidak 100 berarti gagal, tidak juara. Kita mengukur nilai di rapot juga tetap nilai 100 ke arahnya. Kalau nilai bertumbuh sebenarnya memang di deskripsi di sana diminta. Tapi begitu
diperlukan secara akademik tetap angka. Nah ini, tapi kita ikutin saja Bapak Ibu. Nah kalau dilihat template-nya begini Bapak Ibu, kalau kita menyusun tujuan pembelajaran kurang lebih seperti ini. Kalau saya ini ya berbagi dari berapa bulan kan? 3 bulan Pak Eka ya kita di PM itu. Iya, kurang lebih seperti ini mudahnya. Gunakan polanya dimulai dengan peserta didik mampu. Aksinya apa? Kompetensinya apa sesuai materi kita, dalam konteks nyatanya apa, bisa dikaitkan dengan industri kalau dia kejuruan, kalau dia mapel IPA termasuk kejadian saat ini, misalnya bencana alam atau apa, narkoba atau berkenaan dengan dunia nyata. Kalau dia kreativitas berkenaan dengan sesuatu yang bernilai ekonomis, berkenyataan. Kemudian dikaitkan lagi dengan sikap growth mindset-nya. Boleh 8 dimensi profil itu kita pilih salah satu, atau sikap di kejuruan itu yang kita perlukan. Misalnya kejuruan kelistrikan dengan hati-hati dengan menggunakan alat K3K yang benar. Nah seperti itu. Kalau dia bukan mapel kejuruan, ya balik ke profil 8 dimensi itu saja. Apa berkomunikasinya mau ditekankan, atau berketuhanannya, atau keluargaannya, ikuti saja. Kalau menurut kemarin pendampingan, tidak harus semua, boleh memilih, ya. Nah itu saya balikkan lagi ke Bapak Ibu, banyak literasi yang kita baca. Kalau menurut saya, kalau di kejuruan biasanya secara tidak langsung semuanya masuk. Kalau di kejuruan, otomatis orang bekerja memulai dengan berdoa. Berangkat bekerja ya pasti berdoa biar selamat sampai tujuan. Kan seperti itu. Ada kendala pasti bicara. Itu kalau di kejuruan. Kalau mapel umum silakan nanti. Jadi kita tidak memfokuskan apakah harus semua atau tidak. Itu tidak menjadi penekanan di PM ya. Contohnya seperti ini jadinya. Peserta didik mampu menganalisis gangguan instalasi listrik rumah tangga dengan sikap teliti dan bertanggung jawab serta merefleksikan kesalahan sebagai bagian dari pembelajaran. Nah seperti ini kurang lebih. Jadi kalau di sini di kejuruan dilihat yang ditekankan sikap sikap profesi dia. Jadi kalau maklum dikit. Peserta didik dapat menjelaskan konsep dasar kelistrikan dan komponen instalasi listrik sesuai standar yang berlaku. Ini seperti yang kemarin. Jadi kompetensi dengan standar saja. Nah kalau sekarang di growth mindset, peserta didik mampu menganalisis. Nah kalau di sini menjelaskan, di sini menganalisis. Berarti sudah levelnya, kalau dihitung itu level C5 ya, C5. Kemudian prinsip dasar kelistrikan dan mengaitkannya dengan permasalahan instalasi listrik di lingkungan sekitar secara logis dan bertanggung jawab, kurang lebih seperti itu. Nah di bawahnya juga ada elektronika. Nah, murid dapat merakit rangkaian elektronik sederhana dengan benar. Nah, jadinya murid mampu merakit rangkaian elektronik sederhana dengan mencoba langkah secara bertahap. Jadi jelas sekali mengidentifikasi dan memperbaiki kesalahan solder atau komponen berdasarkan umpan balik serta menunjukkan peningkatan kerapian dan fungsi rangkaian. Kurang lebih seperti itu. Nah yang ini juga TKR ada. Saya nggak baca satu-satu Bapak Ibu ya. Nanti saya share. Dibaca satu-satu? Nggak usah ya. Mirip, sudah mirip ya. Ini perhotelan. Nah sekarang manajemen kelasnya. Manajemen kelas yang di link kinerja sudah melakukan sekian persen sudah sangat baik, sekian persen baik, tidak ada yang belum atau sebagian. Oke, hanya sekarang ada perubahan seperti itu ya. Kemarin itu saya sedikit sharing dari magangnya guru-guru bahasa Inggris di Polteksuar. Itu ada beberapa saya mencatat guru pada saat mengajar terlalu rapi mengajarnya, sehingga strukturnya itu aja. Pembukaan, inti, penutup. Pembukaan, inti, penutup. Dimulai dengan selamat pagi anak-anak, apa kabar? Pagi anak-anak,
sekolah siang gitu. Jadi itu dianggap membosankan gitu ya, membosankan. Nah inilah mungkin ada beberapa hal yang harus kita ubah sesuai dengan kurikulum Merdeka. Jadi kemarin disarankan kita masuk itu lebih mengembirakan. Bapak Ibu lah yang tahu kedekatan materi dengan mengembirakan seperti apa. Tidak perlu juga terlalu pura-pura atau ribut sehingga hilang maknanya berlebihan. Cukup liburan itu paling ya 10%, 5%. Pembukaan ya dengan teknologi, tidak usah harus full teknologi karena kita mengajarkan materi. Kita teknologi digunakan untuk mendukung proses saja. Mungkin absensi, asesmen ini cukup 20% saja teknologinya. Tapi mengembirakan harus. Nah, ini manajemennya, pengertiannya. Manajemen kelas, proses mengelola lingkungan belajar yang aman, nyaman, humanis, dan berpusat pada murid sehingga mampu menumbuhkan keseimbangan antara rasa, hati, dan pikiran. Tujuannya agar murid merasa dihargai, didengar, diterima, dan berani mengekspresikan dari diri serta mengembangkan potensi mereka melalui pembelajaran yang bermakna. Ini prinsipnya Bapak Ibu. Student center bukan berarti Bapak Ibu anak hanya menonton ya, bukan. Kemudian berorientasi pada perkembangan grup next step, memberi ruang untuk mencoba, kemudian ada kesalahan memperbaiki dan merefleksi. Itu grup next step. Lingkungan yang aman dan nyaman dan inklusif. Inklusif itu sesuai dengan kebutuhan kita. Untuk lingkungan aman dan nyaman ini juga saya sudah sampaikan sama Waka Sarana. Untuk semester depan ada beberapa kelas yang akan kita atur khusus untuk kelas bahasa Inggris atau bahasa lain. Kita akan buat bukan klasikal, letter U, kemudian ada baris-baris ini sehingga guru bisa masuk ke semua baris. Dan kelas itu tidak dipakai untuk kelas lain seperti teknopark. Kalau diperlukan untuk pakai, kalau tidak itu tutup kembali. Jadi ada beberapa kelas mungkin akan di setting tempatnya tidak klasikal. Termasuk pelajaran IPA, inquiry collaboration juga ada khusus. Boleh itu yang diadopsi, boleh juga yang muatan dari PM langsung seperti ini. Kalau PM langsung, kalau saya lihat istilahnya itu UAR secara internasional, dia penyebutannya bukan memahami, bukan ini, karena saya kemarin cari-cari ini biar mudah saya pahamnya. Jadi strukturnya understand, apply, dan reflect. Jadi understand, memahami, paham ini tujuannya mengaitkan materi dengan kehidupan murid. Ini pemantik. Kegiatannya di struktur kita itu kegiatan pemantik, memunculkan pertanyaan dan rasa penasaran. Bagaimana biar anak-anak keluar dari kelas itu dia senang. Pelajaran IPA 4 jam itu boring, sehingga ajak sana pulang-pulang istilahnya mereka ketawa, baru masuk ke materi. Manfaatnya ini juga Bapak Ibu, rasa aman, penasaran, ya, siap belajar. Nah seperti ini Bapak Ibu, rasa penasaran ini bagi guru. Rasa penasaran bagi guru, kemampuan kita membuat anak penasaran itu harus ada melekat di jiwa kita. Bukan hanya waktu PDKT aja dibikin penasaran pacarnya kan. Nah ini ke anak-anak juga termasuk anak kita juga. Katanya orang, pada saat anak-anak lagi senang-senangnya mau bertanya, stop pembelajarannya. Ya, Bu, saya menanya, oh Bapak kan jamnya sudah habis, minggu depan yang Bapak jawab pertanyaannya. Buat pertanyaan banyak-banyak ya, besok kita diskusikan. Nah itu yang menjaga penasaran. Jangan dijawab semua. Dan besok lagi Bapak disiapin, ayo masuk Pak. Saya masih banyak yang mau bertanya. Nah itu yang membuat anak penasaran. Itu yang harus kita latih buat anak penasaran. Siap belajar. Kemudian praktek nyata, bisa eksperimen, bisa coaching, bisa perbaikan, tergantung konten pengajarnya.
Manfaat untuk anak ya bisa lebih terampil atau kompeten, percaya diri dan menambah keturunan karena dia belajar perbaikan diri sebelum refleksi kesadaran diri bisa melalui jurnal yang sudah mereka lakukan, bisa sharing, bisa evaluasi, bisa proses. Manfaat untuk murid ya matang secara emosional, kritis dan bertumbuh. Jadi ini juga bagus Bapak Ibu. Refleksi sangat bagus sekali, tapi refleksi yang dilakukan bukan hanya sebatas menanya bagaimana pelajaran Bapak, bagaimana Bapak mengajar, bukan. Tetapi kembali ke anak-anak. Nah, refleksi ada dua, refleksi proses dan refleksi akhir pembelajaran, seperti itu. Nah, satu lagi yang saya sharing Bapak Ibu. Nah, ini Bu, Bapak Ibu. Keunggulan model M3 ya, understanding, apply, dan reflect ini. Dia sederhana, tapi dampaknya sangat kuat kalau kita memang melakukan. Lalu bertemu dari grafik ya. Growthfix ya. Akan Dia saya GF, no. Bukan F. kalau Growthfix dia kebalikan yang barusan. Dia dominan growth, kita mau bertumbuh, tapi kadang-kadang kalau ada kesusahan kita balik lagi sedikit ke tetap. Oh ya kadang-kadang saya nggak bisa lagi. Tapi masih lebih dominan kita mau mencoba. Kalau nanti kita cari solusinya. Karena tuh, ini kalau ada joyful learning. Nah, Nggak 9 mas. Namanya usaha. Grafik ya dikit yang berapa guru yang GF, berapa guru Berarti yang ini rata-rata. bisa dilihat di depan. Kalau terkait dengan tantangan, hambatan, usaha, dengan kritik juga kadang-kadang kita menerima kritik bukan sebagai sesuatu yang membangun, tapi terkadang jadi suatu serangan juga kadang ya, dan juga suara batin. Ini kan growth fix, berarti pasarnya sudah menjadi pola pikir bertumbuh atau PPB. Jadi yang barusan seperti kata kalau di bahasa Inggris Bapak Ibu yang memang saya alami secara nyata di waktu mengajar, siswa itu awalnya pasti bilang, Mister, saya tidak bisa bahasa Inggris. Next. Nah ini mungkin Bapak Ibu bisa lihat di filenya untuk lebih lengkapnya. Bisa saya contohkan beberapa. Untuk yang sini, kalau saya gagal berarti saya tidak mampu. Itu pola pikir tetapnya. Pola pikir yang sudah bertumbuh, kalau saya gagal berarti saya harus belajar dan mencoba lagi. Jadi ada proses dari tidak mau sama sekali sehingga dia mau mencoba walaupun hanya sedikit. Mengembangkan komunitas belajar. Kalau tadi kita hanya dengan satu siswa saja misalnya kalau langsung kita berbicara, tapi kita bisa juga harus membuat sebuah komunitas belajar yang baik, yang mau bertumbuh. Tidak hanya dengan satu siswa, tapi aku kalau bisa satu sekolah lebih bagus lagi. Oke. Nah itu yang ketiga ada itu hubungan guru dan siswa. Pasti ini sangat penting. Selain dari kita juga lebih enak untuk bicara dengan siswanya secara pribadi ataupun Belajar jika di belakangan mundur gitu ya. bisa tanya Pak narasumber. Bisa Ya, tanya. silakan Pak. Karena saya kan biasanya ada menggambar rangkaian gitu, menggambar rangkaian instalasi motor listrik. Jadi pertama saya itu berusaha memberikan nilai mestinya dia 50 kalau dia saya kasih 70 gitu. Tapi saya kasih keterangan sudah cukup bagus, tinggal perlu dirapikan apa. Dan yang lain mungkin lebih bagus ya 80 atau 85. Apakah itu salah satu bisa dikatakan sebagai langkah kita untuk menumbuhkan pola pikir berkembang pada siswa? Oke, berarti dari nilai, dari memberikan nilai bukan apakah? ngomongan itu mas. Oke. Tapi kan Dosa bukan atau gitu. kebaikan? Dosa. Tapi apakah dengan memberikan nilai atau membantu nilai seperti itu, apakah itu memberikan perkembangan? Gitu, jadi apakah itu jadi membuat anak itu memiliki pola pikir bertumbuh? Kalau dengan hanya nilai, menurut saya dia bisa jadi motivasi. Tapi anak itu kan belum tentu pasti mau bertumbuh gitu dari Bapak. Tapi kalau dari masukan Bapak tadi kan selain dari nilai ada masukannya kan itu. Kalau berarti masukannya itulah yang penting sebagai
pengembang pola pikir anak tersebut. Kalau dari nilai menurutnya anak itu masih sama. Saya juga senang kalau dikasih nilai gede kan dulu buat sekolah. Ya bisa, jangan ya silahkan apa yang di sini kan mungkin anak nilai dulu juga bantu dengan lumayan. Misalnya kalau memang saya sedang ngajak mereka speaking, mereka memang saya tes benar-benar speaking di depan saya. Lalu bagus nggak? Banyak juga yang dapat. Nah, apakah saya bantu kasih nilai tinggian? Mungkin tidak dari nilainya. Saya masih suruh dulu. Kalau kamu bisa coba beberapa kata lain atau kalimat lain yang berhubungan dengan ini, bisa tambahkan nilai aktivitasnya. Jadi saya menghargai prosesnya atau saya menguji prosesnya dia mau mencoba lagi, baru saya kasih nilainya. Jadi anak itu memang benar-benar di depan saya langsung nyoba dia. Jadi saya ini mau mencoba atau enggak. Karena ada juga kasus saya sudah kasih kesempatan, coba dulu 5 kata aja bilang bisa atau 5 kalimat aja bilang bisa. Nah, misalnya saya nggak berani. Nah, berarti kan dari situ kita lihat dia belum ke growth mindset, dia masih lebih dominan di fixed mindsetnya. Saya masih nggak berani, itu saya coba sampai 5-6 menitan lebih, aneh tetap kata dia tidak mau. Gitu. Lagi orang 2 kali dia mau 3 kali, oh terbagus ini, kasih dia 75. Nah, kalau saya mengajar seperti yang saya tadi sharing, bagi anak-anak yang bisa membantu temannya, etikanya itu sudah bertumbuh, sudah mandiri, saya kasih lebih anak-anak seperti itu. Kalau ada banyak yang anak-anak yang berkasus, making bad bermasalah semua, tidak bisa. Saya tunjuk 1 orang tutor sebaya saya naikkan nilai-nilainya karena sudah membantu temannya. Kolaborasinya sudah dapat kemampuannya. Cara dia berkomunikasi, kalau kurang benar, saya ajari dia ngomong, membina teman-temannya. Nah, disitulah peningkatan kelebihan anak-anak yang lebih dari temannya. Kalian sudah hadir, ya sama seperti Pak Mandi. Kalau mapel lain mungkin kasusnya beda lagi, kan seperti itu. Intinya begini aja, intinya anak-anak itu senang dan kita berikan apresiasi untuk menjaga motivasi dia agar tumbuh terus juga. Tapi dalam pelajaran matematika, kalau nilai lebih tinggi dulu dikasihkan, walaupun isi catatan mereka sudah senang dari awal. Kemudian, segini saya dapat nilai, berarti sudah di atas KKM, sudah cukup kemampuan saya segini. Kalau saya lebih cenderung, memang seperti sama Pak Yama, kita cenderung kasih proses dulu. Misalnya, siswa ini kurang paham di materi, misalnya bunga misalnya. Kurang paham, terus kita kalau siswa yang kelas masih aja, kalau memang belum paham mereka pasti tanya. Karena kita tuh ngasih misalnya tutor sebaya itu sering di depan, apa yang menjelaskan itu anak teman siswa itu kan lebih berani lah bertanya daripada kalau guru yang menjelaskan, lalu guru yang menjelaskan susah mereka. Seperti apa yang dalam video kemarin yang buat, yang kasih mereka menjelaskan. Terus langsung presentasi, terus apa yang dipresentasikan sama mereka akan ada diskusi di sana, kan prosesnya itu yang saya lihat terlebih dahulu untuk kasih nilainya gimana prosesnya ini. Terus next ada lagi contoh hal yang lain, mau nggak mereka mengerjakan, mau nggak mereka berproses, itu yang membuat, itu yang nanti kan nanti menentukan nilainya mereka lagi. Tidak baru saya takutnya itu kalau kasih nilai lebih awal tinggi, mereka itu akan cepat kuat mengubah angka, susah mereka. Kalau sudah mereka melihat nilainya terus di atas KKM bagus nih. Kayak kemarin Pak, gimana nilai saya? Nilai kamu kurangnya sini. Oh, berarti saya ada ini Pak? Ada. Berarti kan mereka mau berproses nantinya. Nilainya Pak, gimana soal remedinya? Saya kasih soal dikerjakan, berarti mereka mau berproses. Gitu. Kalau memang nilainya dari awal Pak, nilainya gimana? Oh Pak, kasih nilai sekian ya. Oh, udah di atas KKM Pak? Sudah. Oh iya Pak, cukup sekian aja nilai saya. Nah, gitu kan. Oh, matematika, nah, cenderung kan kita tahu kalau matematika itu pelajaran yang paling menakutkan kan. Walaupun sebanyak apapun kita ya gak pernah marah-marah di depan kelas atau gimana. Ya jelas sudah pure itu pelajaran yang menakutkan.
Walaupun dari awal sudah saya sampaikan sama siswa, matematika itu adalah pelajaran yang sifatnya individual, tidak ada berubah. Dari ibu kalian baru sekolah, kakek kalian baru sekolah, itu 2 tambah 2 itu 4. Sekarang saat kalian yang masuk ke sekolah, terus lihat 2 tambah 2 itu berapa? 4. Konsepnya tidak ada perubahan. Gitu. Identifikasi ini ada 8 profil lulusan yang tadi ada ketuhanan yang Maha Esa, kewarganegaraan, penalaran kritis, kreativitas, kolaborasi, kemandirian, kesehatan, dan komunikasi. Ini bisa dicentang atau dipilih minimal 2, dan satu boleh juga, atau yang kemarin Pak Made Wetro bilang bisa juga semua. Boleh tidak. Kalau memang tujuan pembelajaran kita cuma bisa mencakup 2 atau 3 atau 1 dalam sekali pertemuan, kita cukup centang sekian. Kalau bisa kita atur dalam 1 kali pertemuan pun mengatur ke 8, boleh. Nah, itu susah. Nah, makanya terus yang kedua, desain pembelajaran itu tetap desain pembelajaran itu adalah tujuan pembelajaran, tujuan yang mencakup kompetensi dan konten pada ruang lingkup materi dengan menggunakan kata kerja opsional dan relevan. Misalnya siswa mampu menganalisis tadi, terus yang seperti tujuan-tujuan seperti biasanya yang kita susun sesuai dengan RPP dulu atau modul ajar dulu, itu bisa kita aplikasikan di sini, bawa ke sini sesuai dengan formatnya ini. Kita tinggal pindah-pindahkan boleh. Itu yang disampaikan kemarin di pembelajaran mendalam. Terus sekarang ada praktek pedagogis kan sudah itu mengenai sampai seperti pembelajaran berbasis masalah, misalnya PJBL, inquiry yang kayak gitu misalnya. Anak kategori ini maksud saya, kalau biar bisa kita mengetahui secara mendalam penalaran kritis itu tindakan ini yang dinyatakan penalaran kritis, kolaboratif ini yang dinyatakan kolaboratif, kreativitas ini. Kalau memang tidak ada sih nggak masalah. Nanti besok saya ajar Pak Pandai gitu. Ini apa sedikit ya. Sebenarnya kalau kemauannya tidak dibimbing ya, kita baca sendiri. Nah, intinya profil pelajar Pancasila ini selain disesuaikan dengan tema, memang ada, kalau kita searching di internet ada itu, ya ini sekarang saya bacakan, saya lihat di internet. Oh, berarti ada. Contohnya elemen 1 dari profil 8 lulusan itu, keimanan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Tema yang berkenaan itu kegiatan spiritualnya. Kemudian pembiasaan moral mengintegrasikan nilai-nilai agama dalam pembelajaran seperti diskusi tentang kejujuran, penalaran dalam pelajaran PKN, etika dalam sains seperti itu, etika tata cara dan adat kebiasaan lah. Proyek komunitas contohnya mengajak siswa berpartisipasi dalam kegiatan amal dan lain-lain. Nah, kewarganegaraan di sini juga ada pendidikan Pancasila, mengadakan simulasi, ya itu artinya kewarganegaraan sudah. Jadi kemudian kalau kita itu menggalakkan. Jadi kegiatan sosial itu ada. Berpikir kritis di situ diterapkan di pembelajaran berbasis masalah intinya. Apa saja. Nah, kemudian jurnal reflektif, mungkin ada kunjungan kemana buat jurnal kan? Seperti itu aja. Ada standarnya, cari di internet aja. Ya, tapi kemarin dibimbing di sana tidak disampaikan memang. Kayaknya kita mencari lagi ya untuk standar-standar itu. Biar kita cari referensi online bisa juga, tidak salah juga. Atau saling diskusi dengan MBMP juga nanti besok bisa juga. Jadi besok kita saling menjelaskan lagi ke teman-teman yang lain. Kalau tidak ada pertanyaan, kami akan serahkan kembali ke MC. Ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Tidak? Terima kasih banyak. Waktu saya kembalikan ke MC. Terkait dengan pola pikir bertumbuh dan pembelajaran
Hadirin yang kami muliakan, sedemikianlah rangkaian acara workshop evaluasi tujuan pembelajaran dan kebebasan pembelajaran mendalam hari pertama bersama Bapak IGD Agus Rai SSN, MSN dari Distrik Kuala Provinsi Bali dan tim pengibasan PM SMK dari 1 Kutai Selatan. Banyak sekali yang kita dapatkan pada hari ini untuk lebih memantapkan pemahaman dan penerapan kita terkait pembelajaran mendalam. Jangan lupa kehadirannya esok hari Selasa 16 Desember 2025 di Ruang Guru Normada pukul 08.30 WITA. Akhir kata, saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan baik dari segi perkataan, penyambutan atau keterbatasan fasilitas sekolah kami. Saya tutup dengan para santri, Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.